saya Natalia Sunaidi, CEO dari Miente Skincare. Miente Skincare membuat semua orang bisa mendapatkan perawatan kecantikan, tapi dengan harga terjangkau. Produk-produk Miente berkualitas tinggi, alami, dan ber-BPOM, tapi harganya terjangkau, sehingga kamu bisa mendapatkannya dengan mudah dan sesuai dengan kantong kamu. Semua bahan yang digunakan di Miente itu alami dan ber-BPOM, sehingga kamu bisa dengan aman menggunakannya setiap hari agar kamu lebih glowing. Ayo, glow up bersama Miente Skincare. Hai, ketemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Namanya Ibu Christine Liman. Yuk kita sapa dulu. Halo Bu Christine. Halo Bu Nat. Apa kabar, sehat? Kabar baik, sehat. Thank you Bu Nat sudah mengundang saya. Luar biasa. Nah, pasti penasaran siapa sih Bu Christine ini? Bu Christine boleh ceritakan profesinya apa, kesibukannya apa? Oke, nama saya Christine Liman. Saya sekarang leader di perusahaan asuransi alias Life Indonesia. Dan kesibukan saya sehari-hari adalah membangun bisnis asuransi dan juga ada satu tim yang saya under saya dan kita take care tim itu dan bangun bisnis bareng-bareng. Oh, berarti gini ya, bisnis asuransi itu benar-benar bisa menghasilkan ya? Ya, betul. Dan Oke. ini ada satu profesi yang di era pandemi ya Bu Nat ya malah grow. Karena awareness masyarakat itu karena pandemi ini jadi bertambah ya. Jadi bisnis kita grow banget. Oke, nah tuh pemirsa, ternyata kalau Anda jadi agen asuransi bisa menghasilkan banget. Bukti nyatanya adalah Ibu Christine ini. Nah, Bu Christine ini juga seorang hipnoterapis loh. Dia sudah mengikuti training hipnoterapi di Natalia Sunaidi. Bu Christine, kenapa sih Ibu berminat ikut pelatihan hipnoterapi? Oke, jadi begini Bu Nat. Saya kenal Bu Nat ini sudah lama ya, teman-teman sekalian ya. Jadi dulu sebelum saya jadi leader di perusahaan asuransi, saya itu pernah kerja kantoran ceritanya. Dan Bu Nat ini sudah naik daun banget waktu itu. Waduh. Jadi saya pernah ikut previewnya beliau. Waktu itu saya sering dengar di radio ya, terus beliau masuk TV dan bikin preview offline gitu, saya hadir. Nah, saya melihat dari kejauhan waktu itu Bu Nat ya. Saya bilang kayaknya seru juga ya bisa menjadi seorang hipnoterapis dan menyembuhkan diri sendiri dan orang lain gitu kan. Betul. Cuma waktu itu belum ada ketertarikan karena belum ada kebutuhan, benar. Nah, tapi dalam hati saya bertekad one day saya pengen tuh ikut pelatihan itu. Cuma ya nggak sempet aja waktu itu ya. Nah, pas pandemi kan waktu kita banyak banget. Ya jadi saya banyak di rumah. Saya pikir ya selama pandemi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita bakal di zona nyaman yang membahayakan ya Bu Nat ya. Jadi saya bilang saya mau belajar satu skill lagi deh. Kalau orang-orang kan waktu itu masak ya, bikin kue. Nah, itu nggak saya banget. Jadi saya nggak bisa gitu kan, nggak ada passion di situ. Terus kalau di bidang saya ya insurance kan paling ikut pelatihan sertifikasi CFP, RFP, pokoknya betul. literasi keuangan. Tapi waktu itu secara online dan kayaknya otak saya kayak udah aduh ya. Saya ikut Bu Nat, kalau pelatihan literasi keuangan saya ikut. Coba waktu itu kayaknya pengen something different ya, sesuatu yang berbeda tapi bisa mendukung bisnis saya. Akhirnya saya kepikiran lama Bu Nat. Saya kontak akhirnya dan saya ikut pelatihan hipnoterapi itu. Tujuannya waktu itu adalah pengen untuk bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Dan sebagai tim leader ya di insurance kan kita berhubungan dengan banyak sekali orang dengan segala macam background, dengan permasalahan mereka masing-masing, mental block lah, mereka waktu mau join dan sudah join bingung how to start, terus malu, terus merasa nggak pede, atau bahkan orang yang pede tapi potensinya itu kayak terpendam karena ada hal-hal dalam diri dia yang membuat dia terganggu dan nggak bisa maksimal. Jadi saya pikir kayaknya inilah saatnya ya, akhirnya jadilah saya belajar sama Bu Nat. Wow, luar biasa ya. Nah, berarti kalau hipnoterapi di dunia agen asuransi itu apa manfaatnya nih Bu? Karena kan Ibu di bidang itu. Terus kalau mengcombine hipnoterapi dengan para agen asuransi, bagaimana hipnoterapi bisa membuat lebih sukses lagi nih para agen-agen asuransi? Pasti banyak nih di luar sana. Iya, betul. Jadi kan awal tahun Bu, kita kan bikin goal setting. Ya, pada saat bikin goal setting, kalau cuma sekedar bikin goal tanpa kita program dalam pikiran kita bahwa kita itu bisa sukses, kita bisa kaya, kita bisa sejahtera, ya kita bisa bantu orang juga sukses bareng-bareng sama kita, itu banyak sekali tantangan-tantangan di depan. Jadi kita habis goal setting, kalau enggak kita beresin nih pikiran bawah sadarnya, wah itu di tengah jalan nih, jangankan
sampai akhir tahun ya, kayaknya kuartal pertama aja udah bisa lemah kita. Betul. Jadi kita perlu ngecas diri gitu kan. Nah, nggak cukup hanya dengan ikut seminar, saya semangat, baca Bu, nggak cukup Bu. Kita betul-betul harus memprogram ya, harus menghipnosis diri kita, memasukkan banyak hal-hal positif dalam pikiran supaya kita tetap stick sama goal yang kita mau capai. Dan kalau di dunia saya ya Bu, di bisnis asuransi, nggak semua orang yang kita prospek itu langsung closing, langsung join. Betul. Ya, pasti ada penolakan, itu udah biasa. Nah, menghadapi penolakan-penolakan ini, kalau kita nggak kuat, banyak agent yang mutaber, mundur tanpa berita. Mutaber itu ya, mundur tanpa jadi berita. salah satu cara untuk mengatasi ini adalah selain dia perlu belief ya, belief system itu kan nggak tumbuh dengan sendirinya Bu. Harus diusahakan. Nah, saya merasa ya hipnoterapi ini membuat saya dan tim lebih cepat. Oh, I see. Nah, Bypass gitu Bu. oke. Dengan Ibu melakukan hipnoterapi ke diri sendiri, terus prestasi apa yang udah dicapai? Ajaib. Mujizat. Tahun 2020 kan pandemi. Betul. Di saat semua orang itu, saya nggak bilang semua, mayoritas ibu bisnis kan drop. Ya, banyak juga agen asuransi yang biasanya ketemu orang, ya kan? Tiba-tiba di pandemi nggak bisa ketemu orang. Betul. Kita kalau nggak ketemu orang sehari aja di bisnis asuransi itu kayaknya kita belum kerja. Tapi di era pandemi kita harus di rumah dan nggak boleh ketemu orang. Nah, gimana tuh? Banyak yang down, banyak yang nggak aktivitas, dan banyak yang nggak achieve. Nah, saya setelah ikut hipnoterapi ya, saya sering menghipnoterapi diri saya sendiri. Self-hypnosis, betul. Saya masukkan hal-hal yang positif dalam pikiran saya attract hal-hal yang bagus, ya, mental block, kekhawatiran, kecemasan, problem itu saya buang dengan jurus yang Bu Nat sudah ajarkan ya. Dan puji Tuhan ya, tahun 2020 omset saya grow 2 kali lipat dibandingkan 2019. Wow, malah di masa pandemi naik 2 kali lipat. Ya. Berarti pakai teknik menghancurkan mental block ya? Menghancurkan mental block, Menanamkan goal ya? menanamkan goal, saya attract. Oh, satu lagi, saya pakai jurus itu loh Bu, yang download tokoh yang saya maukan. Jadi saya kan misalnya pas ketemu orang ya, saya atau di Zoom, saya jadi speaker. Nanti teman-teman bisa belajar dari Bu Nat caranya. itu bagus banget. Saya suka teknik itu. Jadi adalah tekniknya Bu Nat ya. Nah, saya sering menggunakan teknik tersebut ya untuk ketika bicara confident, menjadi sosok yang saya mau, dan itu ngaruh banget. Karena ketika kita sampaikan dengan confident ya apa yang ada di pikiran dan hati kita dan ilmu kita gitu Bu ya, orang yang dengar kita pun mendapatkan ininya Bu ya, energinya nyampe. Betul. Nah, itu teknik yang saya sangat sering pakai, dan betul jadinya meskipun online lewat Zoom atau lewat video call, itu apa yang saya mau sampaikan itu nyampe ke si prospek gitu. Jadi memang di hipnoterapi itu ada teknik untuk mendownload kejeniusan orang sukses. Nah, menjadi milik kita selama-lamanya. Nah, jadi alam bawah sadar kita punya kemampuan untuk mengcopy. Karena apa? Secara sains, teori dibaliknya adalah secara sains kita memiliki namanya mirror neuron. Nah, mirror neuron ini bisa mengcopy loh bakat orang lain, terus di-copy mirror kita, akhirnya menjadi milik kita. Itu teknik yang keren banget. Yeah. Jadi memang sih sebenarnya dengan hipnoterapi ini kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi, karena hipnoterapi ini sebenarnya membuat kita bisa menggunakan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, otak kiri dan otak kanan. Nah, selama ini kalau kita tidak pakai hipnoterapi, kita mengandalkan kan pikiran sadar, alias sebagian otak kita aja. Padahal kan kita punya 2 otak, dikasih pikiran sadar, dikasih pikiran bawah sadar oleh Tuhan gitu kan. Nah, sehingga kalau belajar hipnoterapi itu kita bisa menggunakannya jadi whole brain system gitu. Betul. Nah, terus kalau menjadi leader asuransi, berarti hipnoterapi dipraktekkan dong ke anak buah. Apa sih namanya anak buah ya? Kita bisnis partner ya. Oke, bisnis partner namanya. Iya. Nah, satu hal yang paling saya merasakan manfaatnya adalah gini, ketika belajar hipnoterapi, saya itu jadi accept bahwa semua orang tuh ada problem. Oh ya. Sebelumnya kan kita pengen orang lain jadi kayak kita, berpikir kayak kita Bu ya. Terus kalau dia datang dengan hari ini kok kelakuannya kok ngeselin gitu ya, kok pokoknya pesimis sama dirinya, kita kesel kan, kok nih orang gini-gini aja sih gitu kan. Nah, sejak belajar hipnoterapi, saya itu jadi accept semua orang tuh ada masalah. Jadi kita menghadapi tim kita pun dan menghadapi diri kita sih, sebenarnya diri kita yang diberesin dulu Bu ya. Kita menghadapi diri kita dan tim kita itu jadi lebih sabar, mencari tahu akar permasalahannya, lebih menggali dia dari sisi permasalahan dia apa sih. Nah, setelah itu diberesin, baru deh
potensinya keluar. Yes. Kalau sebenarnya nggak kita beresin Bu, kita kasih ekspektasi terus, Ya. muntaber juga dia, ya kan? Karena dia merasa ya itu lu bisa buang Yes. enggak. Nah tapi ketika kita belajar hipnoterapi nih, saya benar masuk ke diri dia lebih dalam, sehingga oh ketahuan akarnya apa, itu dibuang, udah deh potensinya keluar. Berarti temen-temen kalau jadi bisnis partnernya Ibu Kristi ini keren loh, bisa sekalian hipnoterapi kalau kalian belum sukses gitu kan. Jadi harus daftar. Kayaknya punya saluran YouTube juga ya? Ada. Oh, iya? Saya Boleh kasih tahu? teman-teman boleh ke Christine Liman ya, seperti yang di bawah ini kalau bisa di video Bu. Ya nanti ada teksnya. Ada Christine Liman nama saya. Christine tanpa H Liman. Cuma ada satu kok di YouTube nama itu. Nah, jadi kalau mau jadi agen asuransi yang juga sukses, harus ikut leader yang udah sukses, baru beneran sukses. Nah, tentang orang-orang yang sering marah-marah, orang yang nyebelin, itu memang ada loh di dunia ini dan banyak. Dan biasanya mereka itu orang-orang yang bermasalah. Nah, saya selalu bilang ke Apri, kalau mereka menerima pendaftaran, itu kadang klien-klien itu galak-galak, rese-rese gitu kan. Nah, saya bilang ke mereka, sabar ya, kalau nanti misalnya ada orang agak cerewet, agak marah-marah, gak apa-apa, kamu jangan masukin ke hati. Lah justru mereka bermasalah, mereka ke kita. Betul, gitu kan? kita lebih paham ya, jadi Bu ya, Iya. bisa terima dia ya. Nah kalau mereka nggak bermasalah, ngapain mereka telepon kita mau daftar terapi? Nah, lalu setelah di terapi biasanya berubah Bu. Jadi abis di terapi bisa sama Apri, hai Apri, terus dibawain roti gitu kan, dibawain kue, dibawain buah. Nah tadinya marah-marahin Apri. Nah kenapa mereka bisa berubah begitu? Karena mereka sudah membuang semua yang Negatif buruk. gitu ya. Waktu saya pernah loh, ada satu orang teman ini sulit banget. Jadi dia disebelin deh di lingkungan itu karena nyebelin banget. Nah, tapi sama saya dia baik. Teman-teman sampai nanya yang lain, kok sama lu bisa ya, lu sanggup ya Nat sama orang kayak gitu. Nah, walaupun sama saya baik aja, dia masih benar-benar ngomongnya suka ketus dan sebagainya. Nah, saya bilang saya bisa karena saya tahu dia. Nah, waktu itu karena dia sangat nyebelin sifatnya, saya bilang ke dia, yuk kamu mau aku terapi gak? Seseorang yang sifatnya nyebelin gini biasanya di dalamnya penuh luka. Saya bilang, yuk kita cek aja. Bener, akhirnya kita cek. Waktu itu saya terapi dia. Nah ternyata dia memiliki masa kecil yang luar biasa. Dia ada sexual abuse dari kecil sampai remaja oleh keluarganya sendiri. Nah itu membuat emosi dia tidak bisa stabil. Nah, karena saya mengetahui itu, jadi ketika dia nyebelin, walaupun udah di terapi itu jauh lebih baik. Nah ketika dia nyebelin begitu, saya tahu alasan dia seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanya, kok Lunat lu bisa sih sabar sama dia? Karena saya tahu dia menderita. Nah bagi orang yang nggak tahu bahwa latar belakangnya menderita, kadang nggak ngerti. Nah tapi dengan kita belajar hipnoterapi, kita tahu loh orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang galak, orang-orang yang mungkin nyebelin banget, itu di dalamnya penuh luka. Betul. Justru mereka butuh untuk kita temenin sih sebenarnya. Iya. Tapi jangan didikte, harusnya disembuhkan Iya, gitu ya. betul Bu. Kita dulu ya kalau ngadepin orang, sebelum saya ikut hipnoterapinya Bu Natalia, kita itu ketemu orang yang tanda kutip nyebelin ya, entah dia emosional, dia negatif terus, toksik lah ibarat Bu ya. Itu kan kita merasa aduh nggak mau deh temenan sama dia, atau aduh dia orang bikin dry. Tapi sejak ikut hipnoterapi saya lebih accept orang-orang seperti itu, karena memang semua orang itu punya masalah ya Bu ya, dan orang-orang kayak gini yang butuh disembuhkan sebenarnya. Dan kita kan dengan belajar hipnoterapi kita jadi bisa membantu dia, teman kita bisa sembuhin, itu menyenangkan sekali ya. Bisa membantu orang, itu menyenangkan banget. Terus apalagi sih yang bisa dilakukan hipnoterapi untuk dunia agen asuransi? Mungkin teman-teman di luar sana kan agen asuransi, aduh butuh banget nasihat untuk dia bisa lebih sukses nih di bidang dia. Mau sukses juga kayak Bu Christine kan? Ajarin coba Bu, sharingin. Oke, lewat hipnoterapi maksudnya ya. Sebagai tim leader ya Bu ya, kita ini kan megang banyak orang, banyak bisnis partner. Nah, bisnis partner ini adalah orang-orang yang beda-beda backgroundnya, dan cara mereka menghadapi persoalan hidup juga beda-beda. Ada yang tough, ada yang self driven, tapi ada juga yang sangat butuh di coaching, di mentoring, digali. Karena banyak orang nggak mau open sama hidupnya mereka, gitu ya. Tidak open, tidak, ya gitulah, karena background beda-beda. Nah, dengan hipnoterapi ini, saya merasa menggali orang itu lebih apa ya Bu ya, lebih nyaman gitu loh. Dia bisa keluar, bukannya dia yang gini ya, kita lebih sabar lah, lebih sabar, lebih dapat akarnya sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan mereka
gitu kan ya. Nah jadi dengan semua mental block itu, apa yang ada dalam pikiran dia negatif itu keluar, ngarahinnya ya untuk mencapai goal itu gampang banget. Gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita di Januari semua orang masih semangat Bu. Januari resolusi gitu kan ya. Bulan Juni udah mulai gitu kan ya, udah mulai ada tantangannya sendiri. Tapi dengan ilmu hipnoterapi itu saya sering mengadakan coaching berkala kepada tim saya gitu ya, dan menyenangkan sih bisa menerapkan ilmu saya gitu ya. Dan terus untuk diri saya sendiri nih, saya sering mengadakan self hypno ke diri saya sendiri ya. Karena kalau kita leader, kita harus lebih kuat daripada tim kita. Karena struggle kita lebih berat juga dari mereka, gitu kan ya. Nah jadi self hypno itu bantu saya banget untuk on track, untuk kalau kitanya bahagia dulu Bu, kita gampang untuk kitanya optimis dulu gitu. Tapi kalau kitanya udah lemah, udah pikiran udah kalut, udah emosi, susah banget menggerakin orang. Itu sih yang paling terasa buat saya ya sejak belajar hipnoterapi. Nah, dengan hipnoterapi ini ada ukuran nggak? Misalkan tadi kan udah bilang omset naik 2 kali lipat. Nah, ada pencapaian lain dari grup atau dari ibu sendiri? Tahun 2020 ya, itu kan kalau kita di asuransi kita tuh ada trip dari perusahaan. Tahun 2020 segala trip saya sambet. Apa aja tuh? Coba apa aja? Biar teman-teman tertarik ikut jadi agen asuransi jalan-jalan loh. Jadi kita ada kontes-kontes, saya udah lupa nama kontesnya apa, tapi yang pasti tahun 2020 itu dari awal tahun sampai akhir tahun tuh kita ada kontes ya ke Korea. Ke Korea apa kemana saya? Turki, ke Rusia, ke Shanghai. Shanghai itu bulan November, pokoknya udah penghujung tahun. Ada kontes macam-macam Bu, kontes uang tunai, kontes macam-macam. Itu benar kesambet semua habis. Saya happy banget waktu Desember tutup tahun ya, saya coba rekap 2020 perjalanan kita kayak apa. Oh iya, pandemi, banyak orang mengeluh. Tapi saya bersyukur banget kepada Tuhan ya. Banyak hal-hal yang dicapai. Bahkan ya pencapaian terbesar dalam karir saya sepanjang di dunia industri di insurance yang di masa non pandemi saya nggak capai. Tapi di pandemi malah semuanya dapet gitu ya. Tentu saja bertahap ya Bu, nggak yang tiba-tiba tidak realistis, enggak. Tapi semua yang realistis itu tercapai semua, dan itu saya bersyukur banget karena udah tahu tekniknya, udah tahu ilmunya, jadi sering saya praktekkan. Betul, tapi perhatiin juga nih teman-teman pemirsa, Bu Christine ini memang seorang agen asuransi yang luar biasa. Saya dan keluarga saya itu beli asuransinya itu sama Bu Christine. Nah, dan itu luar biasa. Bu Christine itu ngurus banget waktu saya operasi ke Pineng, waktu anak saya operasi ke Pineng gitu kan, atau di rumah sakit manapun, anak-anak saya masuk rumah sakit, saya pribadi atau yang lain yang masuk rumah sakit, itu Bu Christine take care-nya itu sampai from A to Z itu sangat penuh care gitu. Nah, kalau nggak salah untuk bisa melakukan itu biasanya ada landasannya. Nggak mungkin tuh seseorang bisa melakukan dengan begitu care. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Bu Christine kok mau melayani di dunia asuransi sampai begitu banget, sampai tulus ya, berasa banget. Memang backgroundnya ada apa? Coba saya pikir-pikir Bu ya. Memang di insurance itu kita nggak yang dari awal join langsung kayak gue mau bantu orang. Gue join di bisnis ini karena memang murni mau bantu. Enggak lah, jarang yang seperti itu. Motivasi orang biasa di awal-awal adalah karena mau income, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau dapetin bonus-bonus ya. Itu wajar lah ya. Namanya kita kerja, kita bisnis pasti ada pencapaian kita mau. Nah, tapi along the way saya ngejalanin bisnis asuransi ini, ketika saya mulai bantu nasabah saya, oh ya, dia masuk rumah sakit free. Ya, dia kena kanker dapat duit. Orang tua meninggal, ya anaknya sampai bingung mau lanjutin hidup gimana karena dadakan cair uang 1 miliar buat dia untuk lanjutan hidup. Itu ada sebuah perasaan apa ya Bu ya, yang tidak terlukiskan. Ya, perasaan bisa bantu orang, ngeliatin satu orang lagi bisa lanjutin hidup karena kita pernah masuk ke hidupnya dia. Satu keluarga lagi yang keluar dari rumah sakit nggak usah bayar karena kita pernah buka mulut nawarin dia insurance. Itu perasaan yang tumbuh along the way saya jalanin. Akhirnya jadi kayak, oh iya ya, kalau kita bisa bantu orang, itu ada sebuah perasaan indah yang nggak terlukiskan loh. Mungkin sama kayak Bu Nat ya. Bu Nat waktu saya ikut hipnoterapi, dia bilang,
ternyata ada apa ya, aura penyembuh ya, aura penyembuh gitu kan, kayak nyembuhin orang tuh menyenangkan ya, feelingnya gitu ya, meskipun capek. Terapi orang kan butuh apa ya Bu ya, enggak artinya bukan cuma ya duduk, enggak, tapi ada energi yang dikeluarin, fokus gitu kan. Nah sama, jadi ketika kita bantu orang, orang itu terbantu, ada sebuah perasaan yang membahagiakan. Nah itu yang saya alami along the way, akhirnya lama-lama jadi ngerasa kayak panggilan aja, panggilan ya kan. Kalau kita ngelakuin dengan passion ya, jadinya seneng gitu loh. Nah dan kalau kata teman saya ya, bisnis kita bisnis dunia akhirat ya, kita bantu orang, kita beramal, kita lakukan kebaikan ya, pasti tercatat ya. Betul, di atas ya, jadi bisnis dunia akhirat. Jadi itu sih Bu yang buat saya stay, bertahan dan terus mau bantu orang satu lagi. Karena penting banget kalau kita ikut asuransi itu lihat siapa agennya. Karena kalau agennya nggak peduli, itu repot banget loh Bu. Ketika saya ke Pineng, saya nggak ngerti itu harus apa. Bu Christine yang kasih saya, Bu Nat ingat ya, surat ini harus tanda tangan dokter ini. Itu benar-benar di take care. Coba kalau misalnya agennya diem aja gitu kan, saya lupa gitu kasih surat itu, masa saya balik lagi ke Pineng? Ya kan? Demi untuk tanda tangan itu dokter, kalau nggak kan nggak cair Bu. Lebih mahal nanti dari makanya. Nah jadi kalau pemirsa mau ikut asuransi, nah bisa hubungi Bu Christine. Bu Christine ada nomor handphone yang bisa dihubungi, boleh kasih tahu teman-teman karena supaya mereka dapat agen asuransi yang terbaik. Oke, thank you Bu Nat ya. Teman-teman bisa hubungi di 0815 900 8573 atau teman Google Christine Liman, nama saya ada bermunculan di situ, ada YouTube, ada website, ada Instagram ya. Jadi ada semua di sana ya. Christine Liman. Jadi bagi pemirsa yang mau beli asuransinya atau mau jadi bisnis partnernya, bisa sekalian nanti dihipno juga, karena Ibu Christine ini kan juga seorang hipnoterapis. Nah, jadi Bu Christine kalau misalkan boleh kasih kata-kata nih bagi teman-teman pemirsa, mungkin nih agen asuransi loh yang dengerin loh. Nah, mau kasih nasihat apa nih kepada teman-teman biar ikutan sukses kayak Bu Christine? Oke, bisnis kita kan harus dilakukan dengan passion. Kita tidak cuma sekedar kejar uang. Nah, untuk membuat bisnis kita ini kita jalaninya dengan bahagia, ya. Kita perlu melakukannya dengan sukacita, dengan senang, ya. Dengan kita senang, ya, dengan bahagia dan fokus pada bantu orang, itu otomatis kita akan attract hal-hal baik dalam hidup kita. Ya, kita attract nasabah-nasabah yang baik, kita attract bisnis-bisnis partner yang baik. Jadi teman-teman perlu banget untuk mengerjakan bisnis kita dengan passion, dan kunci untuk bisa passion adalah kita tahu apa yang kita mau dan kita terus untuk sukacita dalam mengerjakannya. Dan untuk bisa terus sukacita nggak gampang ya, karena masalah hidup ini banyak ya. Nah, kalau kita tahu ilmu hipnoterapi, bagaimana nyembuhin diri kita sendiri ya, itu artinya setengah dari kesulitan-kesulitan itu udah bisa teratasi Bu. Sisanya tinggal kerja keras, ya kan? Kerja keras perlu, tapi menjaga spirit kita tetap up dan nggak negatif ya, cepat menyembuhkan diri dari pikiran-pikiran yang negatif-negatif itu penting banget di bisnis kita. Dan bisnis apapun menurut saya ya Bu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik di bisnis insurance, teman-teman bisa capai goal teman-teman. Dan jika kita tahu bagaimana cara menyembuhkan diri kita, ya itu kombinasi yang luar biasa ya. Karena kalau di bidang hipnoterapi kita kan mainnya di mindset nih. Betul. Nah, di mindset itu faktor yang utama. Iya. Nah, baru setelah mindsetnya beres, baru kita skill set. Jadi bisnis itu ada dua pemirsa, mindset sama skill set. Tapi menurut saya paling penting duluan nih, kita beresin dulu mindset. Iya, betul. Mindset kita. Nah, lalu setelah mindset beres, wah skill set yang kita pelajari, skill set itu mungkin ya kemampuan public speaking ya. Betul. Terus bagaimana product knowledge, iya. Terus Terus bagaimana negosiasi, iya. semua teknik-teknik Iya. itu kalau kamu jalanin bisa sukses. Tetapi kalau mindset kamu udah buruk, negatif, minder, penakut gitu kan, mau belajar skill set sampai ke negeri Cina gitu kan, atau ke Eropa atau kemana gitu kan, percuma. Betul. Nah jadi kalau kita mau masuk ke bidang bisnis, beresin dulu deh namanya mindset. Setuju. Jadi jangan ada lagi nih dalam pembicaraan kita dalam bisnis ini, aku nggak pede loh ketemu dia. Nah udah itu jangan ada pembicaraan gitu deh. Itu udah harus kita beresin sendiri. Udah pokoknya maju ya maju. Iya. Jangan sampai ada lagi pembicaraan, aku nggak bisa ngomong di depan umum. Udah deh, kalau mau sukses di bisnis jangan ada ngomongan kayak Padahal gitu. itu basic banget ya Bu ya, basic banget, itu yang mesti diberesin dulu. Bener. Nah tapi orang-orang terjebak di situ Bu.
cepetan prospek 10 orang misalkan. Aku nanti kalau ditolak gimana? Itu udah nggak boleh ada omongan begitu kalau kamu mau sukses. Tapi kalau kamu masih punya omongan begitu, aduh harus bener-bener beresin mindset itu. Atau baru prospek 2 orang ditolak, kadang kan orang ada yang galak ya, nolaknya galak gitu kan, nah, nangis, baru ditolak 2 orang aja nangis gitu kan, dia minder, nangis langsung down gitu kan, nggak bangun-bangun Mundur tidur dia. gitu kan, nggak mandi gitu kan karena udah down, makannya banyak gitu kan. Ya ampun, kalau kamu mau sukses bisnis kayak gitu-gituan udah jangan ada di kamu. Itu namanya kita beresin diri kita sendiri dulu. Nah, kalau itu kita udah beresin, barulah kita mulai belajar berbagai skill set. Nah, disitulah kita bisa sukses. Betul. Oh ya, tapi untuk kita bisa sukses juga ini teman-teman, jangan lupa ya, wajah juga kalau bisa glowing nih. Betul. Nah, ini kita ada pesan dari sponsor. Pemirsa, sekarang ini cantik ini tidak lagi mahal karena ada Miente Skincare. Jadi kalau Anda mau beli brightening soap ini, Anda bisa langsung ke mienteskincare.id. mienteskincare.id. Nah, Anda juga bisa jadi reseller, yaitu kalau Anda mau daftar jadi reseller, Anda ke mienteskincare.com atau Anda bisa WA ke nomor di bawah ini. Dengan Miente, wajah brightening, wajah glowing itu menjadi lebih mudah dan nggak pakai mahal. Keren. Lucu lagi kemasannya, pinky Cute gitu ya? Cute. Nah, jadi pemirsa, apapun bidang Anda, apalagi kalau Anda sekarang ini agen asuransi dan belum berhasil, wah harus banyak memperbaiki mindset dan juga skill set. Tapi kalau Anda mau melirik bisnis asuransi, ingat hubungi Ibu Christine supaya Anda ikut leader yang berhasil. Karena kalau pemimpinnya berhasil, anak buahnya diajarin cara yang berhasil. Tapi kalau memperbaiki mindset, Anda bisa memikirkan untuk melakukan hipnoterapi. Bu Christine, makasih banget atas Sama-sama, kedatangannya. Bunda. Semoga sharing kita hari ini bisa membantu teman-teman di rumah.